Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu. Ibu-ibu siap isi kulkasnya. Itu juga butuh disiapkan. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Apa itu? Bagaimana kita menyambut Ramadan dengan sepenuh iman. Menyambut Ramadan dengan sepenuh iman. Ini yang penting. Kenapa penting? Pertama, kita semua tahu kalau Ramadan adalah tamu agung, tamu mulia. Beliau datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa apa? Membawa berjuta kemuliaan. Jadi berjuta kemuliaan itu dibawa oleh Ramadan. Allah menitipkan kemuliaan itu kepada Ramadan. Jadi memang Ramadan kalaulah ya, orang-orang yang faham ya, menjadi bulan yang sangat dinanti, sangat ditunggu. Kalaulah Ramadan itu tamu, berarti harus ada tuan rumah. Nah, tuan rumahnya siapa, Ibu? Siapa tuan rumah bagi sang tamu mulia Ramadan? Tuan rumahnya siapa lagi kalau bukan iman? Jadi tuan rumahnya itu adalah iman. Sehingga iman itu betul-betul tuan rumah bagi sang tamu mulia bernama Ramadan. Sekarang Ibu bisa bayangkan ada tamu mulia membawa berjuta kemuliaan, tapi yang ditamui nggak ada. Kira-kira tamunya akan tetap memberi kemuliaan atau tidak jadi memberi kemuliaan? Ya, karena yang ditamui nggak ada. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, iman ini betul-betul menjadi tuan rumah bagi sang tamu Ramadan. Hanya saja iman ini akan menjadi tuan rumah bagi sang tamu bernama Ramadan kalau iman itu ada di dalam hati. Saat iman itu ada di dalam hati. Nah, kalau tidak di dalam hati, ya berarti sedang jalan. Nah, kalau jalan-jalan datang Ramadan, ketemu nggak dengan Ramadan? Enggak, karena imannya sedang jalan-jalan. Pertanyaannya, kan ibu semua punya iman, betul? Betul? Kira-kira iman ibu ada di hati atau lagi jalan-jalan? Di hati. Taunya di hati? Nah, ini yang nanti akan kita lihat terlebih dahulu. Betulkah iman kita ada di dalam hati, tidak sedang jalan-jalan? Kenapa iman yang akan menjadi tuan rumah Ramadan itu iman yang ada di dalam hati? Jawabannya karena memang iman yang diterima oleh Allah adalah iman yang ada di dalam hati. Nanti ibu bisa melihat di surat Al-Hujurat ayat 14 ini. Rasulullah baru saja didatangi orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu matur kepada Rasulullah, qalatil a'rabu amanna, kami beriman. Jadi orang-orang Arab itu matur kepada Rasulullah, kami beriman. Kira-kira Rasulullah senang nggak ibu? Senang.
Tapi belum sempat Rasulullah merespon pernyataan iman orang-orang Arab tadi, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Rasulullah, "Qul," katakan olehmu hai Muhammad kepada mereka, "Lam tu'minu," kalian ini belum beriman. Padahal mereka mengatakan kami beriman. Tapi Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan lam tu'minu, enggak, kalian ini belum beriman. Apa alasannya? Nah, ternyata alasan Allah adalah walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum ada di dalam hati kalian. Jadi pernyataan iman saja belum cukup. Ya, apakah iman itu sudah betul-betul ada di dalam hati? Maka inilah yang tadi kita katakan, iman yang kelak akan menjadi tuan rumah bagi sang tamu agung mulia Ramadan adalah iman yang memang ada di dalam hati. Maka pertanyaan kita tadi, Ibu, adakah iman sudah ada di dalam hati? Atau masih sedang jalan-jalan di luar hati? Ada di hati atau lagi jalan-jalan? Kita tengok sama-sama nih. Saya juga lagi nengok iman saya ini ada di hati atau lagi jalan-jalan. Ya, jangan-jangan memang lagi jalan-jalan di Mogiri ini. Ya, badan bisa jalan-jalan kemanapun. Tapi kalau iman sudah di hati, maka iman selamanya ada di dalam hati. Loh, bagaimana caranya kita tahu iman ada di hati atau lagi jalan-jalan? Gampang caranya. Ya. Bukan iman, betul? Kalau betul iman, imankah ibu, imankah kita kalau Allah mengetahui apapun yang kita lakukan? Iman. Allah pirsa, melihat, mendengar, mengetahui semua yang kita lakukan. Allah mengetahui itu di mana? Dimanapun. Mau sendirian, mau bersama orang lain, Allah selalu melihat. Allah selalu memperhatikan. Dan Allah juga berulang kali menyebut di dalam Al-Quran, salah satunya ada di surat Al-Ankabut ayat 45. Allah arindawuh wallahu, dan Allah itu ya'lamu, mengetahui ma, apa saja, tasna'una, yang kalian perbuat. Allah mengetahui apapun yang kalian lakukan. Betul iman, Ibu? Kalau betul, Ibu, pernahkah kita melakukan satu perbuatan yang kita tahu Allah tidak menyukainya? Gampangnya ngerasani orang. Ngerasani orang, Allah suka nggak, Ibu? Enggak. Waktu ibu mau ngerasani, itu sebenarnya ibu yakin nggak kalau Allah melihat? Yakin nggak kalau Allah mendengar? Kalau yakin, kira-kira mau ngerasaninya gagal atau sukses? Kalau sukses berarti imannya tanda tanya. Betul? Katanya iman. Kenapa tetap mau melakukan yang tidak disukai oleh Allah? Betul, Ibu? Betul. Ya, dalam kasus ini sepertinya kita harus belajar. Belajar ke siapa? Belajar ke Ustadz. Namanya Ustadz Kucing. Ini kucing. Betul, Ibu, kucing? Sedang apa beliau? Iya. Jadi ceritanya, ibu lagi masak, Bu, goreng ikan di dapur. Ibu tahu kalau di dapur ya, ada beliau ini. Ya, ada beliau ini. Tapi kan beliau sepertinya lelap nih, tidur. Mungkin habis jaga malam. Ibu goreng ikan. Ya, selesai goreng, matang, terus ibu taruh ikan yang baru digoreng di atas
meja. Sebenarnya ibu tahu ada kucing di dapur, tapi karena ibu ngelihatnya lelap tidur, maka ikan ini dibiarkan di atas meja tanpa ditutup. Ibu punya anggapan, keyakinan aman, wong kucingnya lagi tidur. Maka ibu pun kemudian keluar dari dapur tanpa menutup ikan, karena dengan satu keyakinan aman. Padahal ibu meninggalkan dapur itu nggak sampai 1 menit. Pas masuk ternyata beliaunya bangun. Ya, jadi pas ibu masuk, posisi kucingnya sudah di depan ikan. Tapi ibu keburu masuk. Ibu tentu melihat kucing, kucing pun ngelihat ibu. Ibu sama kucing saling berpandangan mata. Melihat ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh kucing? Jadi ngambil atau lari? Kenapa lari? Kenapa takut? Karena kucing tahu perbuatan ngambil ikan itu perbuatan yang tidak disukai oleh akidahnya mantep banget. Langsung gak disukai Allah. Ya, sebelum disukai oleh Allah, disukai yang punya ikan gak? Ya, dan yang punya ikan melihat. Iya, kucing pilih lari, kabur, walaupun dia sembunyi mencari kesempatan lengah, betul? Iya. Jadi kucing saja nggak jadi, karena perbuatan dia ngambil ikan diketahui oleh yang punya ikan, dan yang punya ikan pasti nggak suka. Tapi bayangkan kalau seandainya pas ibu masuk ke dapur, posisi kucingnya sudah seperti ini. Ibu melihat, kucing juga melihat ibu. Mata ibu kan pasti membelalak, betul? Si kucing bukannya lari, dia malah naik dan dengan tenangnya makan itu ikan di depan ibu. Ibu merasa diapakan? Merasa diapakan oleh kucing? Disepelekan, diremehkan. Betul? Betul? Bu, kalau seandainya di tangan ibu ada sandal, kemana itu sandal? Dan kalau kena, ibu menyesal atau puas? Ya Allah. Tapi kan gak ada kucing seperti itu, betul? Maka kalau seandainya ada orang yang mau ngerasani, tahu Allah itu melihat, mendengar, memperhatikan, dan tahu kalau Allah nggak suka, terus tetap ngerasani, berarti sudah berlaku apakah Allah? Menyepelekan. Itu sebenarnya berat nggak ibu? Berat. Maka tidak salah kalau seandainya orang seperti ini imannya sedang apa? Padahal Ramadan tinggal 5 hari lagi. Satu lagi ibu, imankah kita bahwa Allah adalah satu-satunya pembuka pintu rezeki untuk hidup kita? Di dompet ibu kan pasti ada uang, betul? Itu uangnya dari siapa? Rezeki dari Allah. Karena Allah juga sudah menyampaikan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi nggak ada yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezeki mereka. Jadi kesimpulannya rezeki kita dijamin oleh Allah.
Semua uang kita itu sebenarnya adalah pemberian Allah. Betul? Ibu iman? Iman? Yakin? Kita buktikan. Pokoknya pengajian ini isinya pembuktian. Apakah kita sudah membuktikan apa yang kita ucapkan? Bayangkan ibu bepergian keluar kota, ya, untuk urusan 3-4 hari. Ibu bawa uang cukup, di dompet ada 3 juta, di ATM, di M-Banking ada 35 juta. Kira-kira ibu bepergian itu tenang atau nggak tenang? Kenapa tenang? Karena bawa uang cukup. Kalau lapar cari warung makan, ya harus menginap tinggal cari penginapan. Kalau harus pergi ke satu tempat dengan cepat tinggal sewa kendaraan. Tenang. Tapi di hari yang kedua uang ibu hilang. Se-ATM-ATM-nya, se-HP-HP-nya, sedompet-dompetnya, setas-tasnya. Pada saat uang ibu hilang, kira-kira ibu tetap tenang atau hilang tenang? Kenapa hilang tenang? Uangnya hilang. Ibu tadi sampun ngendikan kalau uang itu dari Allah, rezeki dari Allah. Nah, waktu uang ibu hilang, Allahnya ikut hilang nggak? Enggak. Nah, kalau enggak, kenapa tenangnya hilang? Kan ibu yakin uangnya dari Allah. Allahnya masih ada? Masih ada. Ikut hilang? Enggak. Tapi kenapa hilang tenang? Berarti kita sebenarnya iman sama uang atau sama Allah? Tapi yang jelas kalau seperti ini kesimpulannya apa ibu? Iman kita sedang jalan-jalan di luar hati kita. Betul? Padahal sebentar lagi Ramadan tiba. Ibu bayangkan kalau seandainya ibu lagi jalan-jalan ke Kaliurang sana bersama keluarga. Pas lagi di Kaliurang, tiba-tiba ibu ditelepon oleh Ibu Khadijah. Ibu Khadijah ini ibu kenal. Beliau orang yang sangat kaya raya, lagi dermawan. Nah, ibu kan kaget, ada apa Ibu Khadijah nelpon? Ternyata Ibu Khadijah ngendikan seperti ini. Ibu ada di mana? Oh, kami lagi di Kaliurang. Oh, ini tadi saya sebenarnya utusan orang saya ke rumah ibu. Saya tuh nitip ke beliau, ke utusan saya ini untuk ngasih uang ke ibu. Yang gak banyak sih ibu, cuma 5 miliar. Ya karena beliau kaya raya. Ya, ibu di Kaliurang ya. Ibu bisa pulang dulu nggak ke Imogiri? 20 menit ditunggu. Karena ini utusan saya hanya punya waktu 20 menit. Iya. Kalau bisa ya nanti ibu dikasihkan uang 5 miliar. Tapi kalau enggak, mohon maaf bu, kami alihkan ke yang lain. Dikasih waktu berapa? 20 menit. Nyampe enggak? Kaliurang Imogiri. Pada saat itu ibu nyesel nggak jalan-jalan? Nyesel? Banget ini. Coba nggak jalan. Dapat 5 miliar. Maka apa yang terjadi pada saat Ramadan datang? Ternyata imannya lagi jalan-jalan. Kira-kira berjuta kemuliaan yang dibawa Ramadan dapat nggak ibu? Berjuta kemuliaan yang dibawa Ramadan dapat? Ya, kalau imannya jalan-jalan nggak dapat. Inilah barangkali yang menjadi faktor
Kenapa kaum muslimin Ramadan seperti habis-habisan, selesai Ramadan habis beneran? Seperti nggak ada bekas sama sekali. Betul? Ibu, kalau seandainya ibu nerima uang 5 miliar, ada nggak perubahan pada diri ibu? Ada, rumahnya direhab. Betul? Mobilnya ganti. Kenapa? Dapat 5 miliar. Pasti ada perubahan. Maka kalau seandainya kita selama Ramadan mendapat berjuta kemuliaan dari Allah melalui Ramadan, kira-kira setelah Ramadan ada perubahan nggak? Ada, akhlaknya berubah, ya, keyakinannya semakin mantap, ibadahnya juga semakin banyak, semakin semangat, betul? Tapi yang terjadi malam 29 Ramadan masih ramai nggak masjid? 29 Ramadan loh, Bu. Oh, sudah sepi ya, Bu. Jadi ramainya tanggal berapa? 1. Nah, ini semua terjadi bisa jadi karena waktu Ramadan imannya sedang jalan-jalan. Nah, kira-kira dari dua simulasi tadi, iman kita di hati atau lagi jalan-jalan? Ya, nah ini mumpung Ramadannya belum tiba, ya kita harus panggil iman. Karena memang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah berpesan. Ini hadis yang kalau menjelang Ramadan pasti kita pernah dengar. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau lihat artinya, lewat hadis ini Rasul berpesan, wahai umatku, besok pada saat Ramadan berpuasalah kalian semata karena iman. Ya, kalau berdasar hadis ini, berpuasalah karena iman. Ya. Apakah cuma puasa yang karena iman? Enggak. Karena di riwayat yang lain Rasul menyebutnya man qoma, barang siapa yang beribadah. Bisa sholat, ya, tarawih, baca Quran, sedekah, zikir, apa saja amal baik. Nanti di bulan Ramadan kata Nabi, lakukan juga karena iman. Lakukan juga karena iman. Dan ini pengaruh lain, Ibu. Kalau betul-betul kita beribadah di bulan Ramadan, nanti beramal Ramadan semata karena iman, apa pengaruhnya? Siapa yang beramal Ramadan semata karena iman kepada Allah, maka ia akan merasakan nikmat manisnya amal Ramadan. Jadi semua amal Ramadan itu rasanya nikmat. Ya, rasanya nikmat. Lebih-lebih amal Ramadan itu memiliki nilai, ya, nilai yang sangat istimewa bila dibanding dengan amal-amal baik di luar Ramadan. Sampai-sampai Rasul pernah mengatakan amal sunnah di bulan Ramadan itu nilainya sebanding dengan amal wajib di luar Ramadan. Itu kan menunjukkan betapa amal Ramadan itu punya nilai yang sangat tinggi. Nah, kalau kita melakukannya betul-betul karena iman, niscaya apapun yang kita lakukan itu rasanya nikmat. Jadi kalaulah di bulan Ramadan besok kita baca Quran, itu betul-betul kita merasakan nikmatnya baca Quran. Dan kalau kita sudah merasakan nikmatnya baca Quran, apa yang terjadi, Ibu? Yang terjadi seperti Ibu makan kacang, satu toples, enak sekali ini kacang. Kapan berhentinya? Habis. Ini kayaknya pengalaman semua. Kalau belum habis itu rasanya pahit ya, Bu ya? Iya. Kenapa kemudian nunggu habis baru berhenti? Karena rasanya nikmat, betul? Karena nikmat, eman-eman, wong nikmat kok berhenti.
Maka kalau betul di bulan Ramadan ibu baca Quran karena iman, insya Allah ibu akan merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Karena nikmat, kapan berhentinya? Kalaulah di Ramadan ibu memulai baca Quran dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kapan berhentinya? Kalau sudah sampai waladhdallin, ya kan berhenti Al-Fatihahnya. Tapi setelah itu kan masih ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Berarti kapan berhentinya? Ketika ibu sudah sampai pada ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, baru berhenti. Betul. Karena merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Itulah yang menjadi rahasia kenapa orang-orang solih zaman dahulu, para salafus solih itu, mereka kalau Ramadan itu khatam Qurannya berulang kali. Ibu besok Ramadan khatam Quran insya Allah berapa kali ibu? 2 kali. Kalau 2 kali itu luar biasa nggak ibu? Sudah luar biasa ya bu ya. Alhamdulillah Ramadan khatam Quran 2 kali. Jangankan ibu, Imam Asy-Syafi'i, Birso Imam Asy-Syafi'i yang mazhab fikihnya banyak dipakai oleh orang Indonesia. Beliau ulama besar, mujtahid, ahli fikih. Beliau kalau Ramadan juga khatam Qurannya cuma 2 kali. Jadi kalau ibu khatam 2 kali luar biasa. Karena Imam Asy-Syafi'i saja khatam Qurannya cuma 2 kali dalam 1 hari. Ibu khatam Quran 2 kali dalam 1 bulan. Itu saja rasanya luar biasa ya bu ya. Alhamdulillah bisa khatam 2 kali. Begitu dibandingkan dengan Imam Asy-Syafi'i, bainas sama was sumur. Kenapa beliau bisa khatam sehari 2 kali? Karena merasa nikmat. Merasa nikmat yang sangat nikmat. Ibu, kalau ibu lagi makan kacang enak sekali. Apa yang paling berat? Nutup toples. Betul. Padahal nutup toples itu berat atau ringan? Ringan kalau habis. Tapi kalau masih ada isinya, berat. Maka kalau betul ibu merasakan nikmatnya membaca Quran, hal yang paling berat dilakukan oleh ibu menutup Al-Quran. Apalagi Ramadan, nutup Quran itu rasanya berat sekali. Wah, kalau bukan karena panggilan masak untuk keluarga, saya pilih baca Quran. Wah, kalau bukan karena ada kewajiban menghadiri majelis ilmu, saya pengennya terus membaca Al-Quran agar bisa khatam 2 kali dalam. Itu semua kalau kita melakukannya betul-betul semata karena iman. Kenapa orang kalau beramal karena iman itu merasakan nikmatnya? Sebab iman bagi amal itu ibarat lidah bagi makanan. Ibu makan makanan enak sekali, nikmat nggak ibu? Pasti nikmat. Nikmatnya di mana? Di gigi, di mulut, di lidah, di tenggorokan, atau di lambung? Di lidah. Nikmatnya makanan itu ada di lidah. Nikmatnya amal itu ada di iman. Tapi sekarang bayangkan, ya, di lidah ibu ada sariawan. Ya, sekian titik lagi sariawan dikasih bakso. Loh, ini bakso enak atau nggak enak? Baksonya, kan baksonya enak. Kalau ibu nggak suka bakso, sukanya sayur lodeh, enak nggak ibu?
sayur lodehnya enak, tapi seenak apapun makanan akan terasa perih di lidah ketika di lidah ada sariawan. Betul? Jadi yang bikin perih sayurnya atau lidahnya? Lidah. Itu kalau di lidah ada sariawan. Dan hukum yang sama berlaku dengan amal. Senikmat apapun amal kebaikan akan terasa perih kalau di dalam iman ada sariawan. Amal Ramadan istimewa nggak Ibu? Istimewa. Berarti nikmat nggak Ibu? Oh, nikmatnya berlipat-lipat. Tapi apa boleh buat kalau di iman ada sariawan, senikmat apapun amal akan terasa perih. Ibu, kalau ibu lagi sariawan makan sayur lodeh, makan bakso, itu diawet-awetin, dipelan-pelanin, dijiwai, dinikmati atau diburu-buru? Kan diburu-buru, belum waktunya ditelan juga pilih ditelan. Kenapa? Daripada nahan perih. Betul? Ibu pernah lihat kalau Ramadan ada orang sholat tarawih kayak buru-buru, cepet-cepet? Itu pertanyaannya kenapa Bu? Ya biar cepat selesai. Aneh nggak Ibu? Kan sebenarnya aneh. Kenapa? Kayak nggak betah, kayak nggak bisa menikmati. Apakah ini karena sariawan iman? Wallahu a'lam. Tapi memang kita harus sangat mewaspadai sariawan iman ini. Nah ini mumpung masih bulan Syaban ya. Kalau tadi iman kita jalan-jalan, dan sekarang kita ingin lihat iman kita sariawan atau sehat dari sariawan. Apa itu sariawan iman? Adalah segala pikiran, perasaan dan kesenangan yang tidak sejalan dengan makna, nilai, dan hakikat. Menikah definisi sariawan iman. Semua kita punya pikiran, betul? Punya perasaan, punya kesenangan. Sekalinya kita punya pikiran atau perasaan atau kesenangan yang tidak sejalan dengan nilai, makna, dan hakikat iman, maka pikiran, perasaan, dan kesenangan itu akan menjadi sariawan bagi iman. Akibatnya apa? Imannya lemah. Kenapa lemah? Ya sama seperti kalau ada orang dari lahir sampai usia 40-50 tahun, sariawan gak sembuh-sembuh. Kira-kira badannya kuat atau lemah? Lemah. Karena salah satu penguat badan adalah makanan. Nah ini makanannya terganggu. Hal yang sama dengan orang yang di dalam imannya ada sariawan, entah pikiran, perasaan, atau kesenangan. Nah karena itu ada baiknya juga Ibu kita melihat 3 sariawan ini. Yang pertama sariawan pikiran. Semua kita pasti punya pikiran, betul? Nah sekarang biar gampang, kita pengen melihat pikiran. Pedagang itu punya pikiran nggak Ibu? Punya kan? Ya, pikiran pedagang apa? Keuntungan. Ya. Baik, ini ceritanya ibu mau jual laptop, udah nggak kepake, udahlah dijual aja. Nah ada yang mau beli laptopnya ibu, ada 2 orang Ibu. Yang pertama si A, yang kedua si B. Kalau ngeliat si A, wajahnya enak nggak Ibu? Dan memang orangnya juga senyum, ramah, santun, ngomongnya juga ya, pokoknya enak, sopan. Tapi si B wajahnya galak, sangar, ngomongnya ketus. Tapi si A ini mau beli laptop ibu, harganya 3 juta. Kalau si B harganya 6 juta. Ibu kasihkan ke A atau B? Lo wajahnya galak lo Bu, ngomongnya juga nggak enak. Kenapa dikasihkan kepada B? Saya nggak butuh wajahnya, butuh uangnya. Betul? Baik, itu pikiran pedagang.
Tahukah kita ibu, pikiran iman juga sama, pengen dapat untung sebanyak-banyaknya. Cuma bedanya kalau pikiran pedagang, untung itu wujudnya uang. Kalau dalam pikiran iman, untung itu wujudnya pahala. Betul? Itu pikiran iman, keuntungan adalah pahala. Betul ibu? Kalau betul ibu, manakah yang lebih besar pahalanya? Berbuat baik kepada orang yang baik atau kepada orang yang tidak baik ke kita? Yang pahalanya lebih besar, yang tidak baik, ya, itu pahalanya lebih besar. Kalau betul, siapakah yang lebih kita sukai untuk kita baiki? Orang yang baik ke kita atau orang yang tidak baik? Orang yang tidak baik, betul? Ini teori atau kenyataan? Kenyataannya lebih suka berbuat baik kepada yang baik daripada yang tidak baik. Wong dia nggak baik kok, masa saya baik sama dia? Rugi saya kalau berbuat baik kepada yang tidak baik. Ada orang yang pikiran seperti ini? Ada? Itu berarti sari. Wong pahalanya lebih banyak kok bilangnya rugi. Itu sariawan bukan ibu? Hanya orang yang sariawan yang mengatakan rugi saya berbuat baik kepada yang tidak baik. Itu imannya sariawan. Karena kalau betul imannya nggak terkena sariawan, senang berbuat baik kepada yang tidak baik. Kenapa senang? Pahalanya lebih besar. Betul? Betul? Kalau betul ibu lebih suka berbuat baik ke suami waktu suami menyenangkan atau nyebelin? Nah, kalau menyenangkan berarti sari ya. Jadi sariawan pikirannya positif atau negatif ini? Positif terkena sariawan. Ini baru pikiran bu. Bagaimana dengan perasaan? Logikanya sama. Iman pengen dapat pahala sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Maka menurut ibu, manakah yang pahalanya dilipat gandakan saat kita berbuat baik ke orang lain? Pahalanya dilipat gandakan, dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan keburukan? Yang pahalanya akan dilipat gandakan, dibalas dengan keburukan. Ibu sudah baik ke orang, tapi orang itu malah menghina ibu, maka pahala ibu dilipat gandakan nggak? Ya, dilipat gandakan. Ada pahala ikhlas, pahala sabar, pahala memaafkan, pahala membalas keburukannya dengan kebaikan. Berapa lipat itu pahala ibu ketika amal baik ibu dibalas dengan keburukan? Betul? Kalau betul ibu, apa yang ibu rasakan saat amal baik ibu dibalas dengan keburukan? Senang atau kecewa? Kecewa. Ya, wajar kalau kecewa? Wajar? Wajar karena ibu sari. Iya. Wong pahalanya dilipat gandakan kok kecewa. Ibu beli baju, udah dapat bajunya, pas bayar, pedagang nanya sama ibu, bu beli baju buat apa? Buat lebaran. Oh lebaran, kan lebarannya masih sebulan lebih. Ya daripada nanti belinya menjelang lebaran, eman ganggu Ramadan. Daripada nanti ganggu Ramadan, mendingan saya beli sekarang. Oh iya betul ibu, kok saya terharu ya sama ibu. Ya udah dikasih bonus bu, beli satu dikasih bonus 2, berarti beli 1 dapat 3. Udah diterima bonus yang beliau ngasih lagi, bu ini ada sajadah, mudah-mudahan manfaat.
Baru terima saja ada dikasih lagi, Bu, ini ada sarung kali manfaat buat suami. Singkat cerita, ibu beli 1 dapat bonus 7. Terus ibu bilang, saya kecewa beli baju di situ. Kenapa kecewa? Masa beli 1 dapat bonus 7? Kecewa saya, kapok saya. Wajar nggak ibu? Tidak wajar saat beli baju. Kira-kira sama nggak ibu? Ibu sudah beramal baik dibalas dengan keburukan, dapat bonus nggak? Dapat bonus. Terus ibu senang atau kecewa? Kecewa. Kenapa kecewa? Ya karena sariawan. Ya, kalau memang sariawan berusaha untuk tidak kecewa, bisa nggak ibu? Kalau dasarnya sariawan berusaha nggak kecewa, tetap kecewa. Kenapa? Sariawan. Persis sama ibu sariawan lidah. Makan sayur lodeh, ibu berusaha jangan sampai perih. Walaupun ibu berusaha nggak perih, faktanya perih. Kenapa? Sariawan. Saya tuh pengennya nggak kecewa karena dapat bonus pahala. Tapi kalau imannya ada sariawan, ya berarti kecewa. Ibu, besok Ramadan kan ada tarawih, betul? Nah, ini ceritanya tarawih pertama ibu, ya, malam pertama. Di rakaat pertama imam, ya, setelah waladhdallin, imam membaca amma yatasaalun. Itu surat yang panjang atau pendek? 1,5 halaman. Ibu, ketika imam membaca surat yang panjang, berarti pahalanya banyak atau sedikit? Pahalanya banyak, betul? Kalau betul pahalanya banyak, kira-kira rasanya ibu mendengar imam bacaan naba itu senang atau kesel? Itu kan jelas tanda sariawan. Wong pahalanya banyak kok kesel. Aduh, imam masa tarawih bacaan apa? Tapi apa boleh buat, udah terlanjur jadi makmum kan? Yalah, saya ikutin aja, toh nanti juga selesai. Dan betul akhirnya imam sampai pada ayat wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga an-naba. Ibu kan udah siap-siap mau ruku, nunggu aba-aba takbir dari imam. Ditunggu takbirnya untuk ruku, imam malah membaca wan nazi'ati gharqa. Ibu, kira-kira kesannya berkurang atau nambah? Ya, ini gimana Ustazah? Ini wali santri. Itu kita nggak bisa bayangkan kalau saya nanya ke ibu-ibu yang memang sehari-harinya nggak berquran. Ibu sehari-harinya berquran kan? Insya Allah. Tapi kenapa kesel? Nggak kesel, cuma kapok aja. Iya. Sementara kalau beli baju dapat bonus banyak, malah seneng. Padahal mana yang lebih berharga, bonus baju atau bonus pahala? Ibu sendiri yang bilang loh, bonus pahala itu lebih berharga. Tapi faktanya kesel. Itu memang positif sariawan. Nah, satu lagi ibu, sariawan kesenangan. Iya. Semua kita pasti punya kesenangan, walaupun mungkin kesenangan kita beda-beda. Tapi di antara beda-bedanya kesenangan, sebenarnya kesenangan itu ada 2 jenis. Ada kesenangan dunia, ada kesenangan akhirat. Ada orang yang senangnya baca Quran, ada? Itu kesenangan akhirat, betul? Ada nggak orang yang kesenangannya ngobrol? Ada. Itu kesenangan apa? Dunia.
Itu fakta yang memang gak bisa dipungkiri. Ada kesenangan dunia, ada kesenangan akhirat. Ada orang yang setiap kali dapat rezeki itu senang sedekah, senang infak. Ada. Tapi ada juga orang yang kalau dapat rezeki itu senang shopping, belanja, ya check out di Shopee. Kalau infak sedekah kesenangan akhirat, shopping belanja kesenangan dunia. Itu fakta yang memang tidak bisa dipungkiri. Nah, kira-kira menurut ibu mana yang lebih bernilai, kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Akhirat. Kalau ibu mengatakan kesenangan akhirat, itu bukti kalau ibu beriman. Sebab kalau ada orang mengatakan enggak, kesenangan dunia itu lebih bernilai dari kesenangan akhirat, itu dipertanyakan imannya. Masa orang beriman lebih merasa berharga kesenangan dunia? Jadi ibu iman kesenangan akhirat lebih bernilai. Nah, kira-kira perbandingannya 1 banding berapa ibu? Selisih nilai kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Kalau kesenangan dunia kita hargai 1, kira-kira kesenangan akhirat nilainya berapa? Tak terhingga. Berarti 1 banding tak terhingga. Kalau tak terhingga kan abstrak. Padahal kalau perbandingan kan harus konkret. Ya, maka kalau kita coba konkretkan, ya kesenangan akhirat kita hargai 100 triliun, itu harga yang terlalu besar atau masih terlalu kecil? Masih terlalu kecil. Tapi katakanlah memang kita hargai 100 triliun, walaupun kita merasa ini kecil. Tapi kalau kemudian kita simpulkan, berarti perbandingan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat 1 banding 100 triliun. Ini perbandingan yang jauh atau dekat? Sangat jauh. Maka wajar kalau ibu mengatakan bahwa kesenangan akhirat lebih bernilai daripada kesenangan dunia. Betul? Kalau betul ibu, manakah yang lebih menyenangkan di antara keduanya? Ibu ngobrol kesenangan dunia 2 jam terasa nggak ibu? Nah, baca Quran kesenangan akhirat, nggak usah 2 jam deh, 20 menit terasa nggak? Ngantuk. Berarti lebih asik kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Dunia. Berarti itu tanda-tanda kena syariat. Betul. Ya. Ini bapak-bapak jam 2 bangun buat nonton bola. Semangat nggak bangunnya? Semangat. Tapi kalau jam 2 bangun untuk tahajud, semangat nggak? Nggak. Ya, itu sebenarnya tanda-tanda kena syariat. Ibu alhamdulillah, iya, 6 minggu berturut-turut bisa sholat duha. Sholat duha itu kesenangan apa? Akhirat. Iya, kesenangan akhirat. Tapi kan bukan rahasia lagi orang sholat duha biar rezekinya lancar. Ya. Maka doa sholat duha ibu pasti hafal. Apa doanya ibu? Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, sekiranya rezekiku ada di langit, tolong turunkan ya Allah. Begitu fa'anzilhu, betul turun rezeki dari langit bu, 150 juta. Setelah 6 minggu berturut-turut sholat duha, dapat rezeki 150 juta. Sholat duha itu kesenangan akhirat. Rezeki 150 juta kesenangan dunia. Kalau masih berupa uang itu kesenangan dunia. Dia bisa berubah menjadi kesenangan akhirat kalau disumbangkan untuk Al-Qarni buat bikin pesantren. Nah itu jadi kesenangan akhirat. Tapi kalau cuma dipegang, disimpan, itu statusnya kesenangan dunia.
Rezekinya kesenangan dunia, sholat duhanya kesenangan akhirat. Pertanyaannya ibu, manakah yang membuat ibu senang dan bahagia? Bisa sholat duha atau dapat rezeki 150 juta? Dua-duanya. Ibu, kalaupun dua-duanya itu berarti positif saya tahu kenapa ibu bilang dua-duanya. Sebenarnya ibu kan pengennya yang 150 juta. Cuma kalau bilang 150 juta kok malu ya. Itu saya loh bu, udahlah dua-duanya. Kenapa ini positif sariawan? Karena bisa sholat duha kesenangan akhirat. Nilainya 100 triliun. Kan kesenangan akhirat, berarti nilainya 100 triliun. Dapat rezeki 150 juta kesenangan dunia, berarti nilainya bu, kalau ada orang dapat 100 triliun dengan dapat satu sama senangnya, itu aneh nggak? Ibu sudah dapat hadiah uang 100 triliun, udah dipegang uangnya, udah diterima. Terus ada orang yang pengen nambahin, bu, saya pengen nambahin hadiah untuk ibu. Uang 1 rupiah. Kira-kira uang 1 rupiah itu nambah kebahagiaan ibu nggak dapat 100 triliun? Nggak nambah sedikit pun. Maka bukti kalau kita sehat walafiat dari sariawan kesenangan di dalam iman, kalaulah kita bisa sholat duha 6 minggu berturut-turut, terus dapat 150 juta, aslinya dapat 150 juta itu tidak menambah kebahagiaan sedikit pun. Saya bisa sholat duha, nggak nambah kebahagiaan saya. Kenapa? Karena kebahagiaan saya ada pada amal sholat duha. Itu aslinya. Ya. Tapi kan yang sering terjadi, padahal saya baru sholat duha itu 6 minggu udah dapat 150 juta. Teman saya, dia udah 6 bulan sholat duha, jangankan 150 juta, 1 juta juga dia nggak dapat. Sungguh rugi dia, sungguh untung saya. Kalau ada orang yang punya pikiran seperti ini berarti positif sariawan nggak ibu? Sariawan kesenangan. Kira-kira stadiumnya berapa kalau yang kayak gini nih? Dia menganggap yang sholat duhanya 6 bulan rugi karena nggak dapat rezeki. Sementara dia yang baru 6 minggu untung karena dapat. Ini udah sariawan stadium yang tinggal nunggu. Kesimpulannya dari 3 sariawan tadi ibu, yang kira-kira negatif yang mana bu? Yang tahu kita nih. Tapi kayaknya saya kok ngelihat 3-3-nya. Kalau ibu gimana bu? Cuma 1 ya bu ya? Atau 2 atau 3. Nah sekarang ini bagian akhir sampai berapa Ustazah Latifah? 10:30. Baik. Iya. Karena masih positif, ini Ramadannya belum datang, berarti harus diobati. Ibu setuju untuk diobati? Nah ini dia masalahnya bu, obatnya nggak ada di apotek. Kalau ada mah kita beli aja. Obatnya harus dibuat sendiri. Dan ternyata obat untuk sariawan pikiran, perasaan, dan kesenangan itu beda. Nah ini ramuan obat sariawan pikiran. Jadi harus diracik sendiri bu. Karena ngeracik sendiri ya berarti bahannya harus dikumpulkan dulu. Apa bahan untuk meramu obat sariawan pikiran? Bahannya yang pertama, menyadari segala sesuatu itu ada dan terjadi atas izin Allah. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Semuanya atas izin Allah. Dan ini iman. Ini kan babnya bab iman. Kita iman, kita yakin gak mungkin terjadi sesuatu dalam hidup saya kecuali terjadi atas izin Allah. Ma asoba min musibatin
illa biidznillah. Ya, At-Taghabun ayat 11. Nah, bahan yang kedua, meyakini semua yang Allah izinkan terjadi pasti membawa kebaikan. Pasti membawa kebaikan ya. Kalau di surat At-Taubah ayat 50 atau 51, illa ma kataballahu lana. Semua yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah dan ditulisnya itu lana untuk kebaikan kita. Nah, yang ketiganya, menerima apapun sebagai perintah agar beramal baik. Jadi pikiran kita itu nggak macam-macam, Bu. Apapun kejadiannya, kita terima sebagai perintah untuk beramal baik. Saya kok dihina orang ya, apa amal baiknya? Saya kok dipuji orang ya, apa amal baiknya? Saya dapat rezeki, apa amal baiknya? Saya kehilangan rezeki, apa amal baiknya? Jadi pikiran kita berfokus pada amal baiknya, tidak berfokus kepada kenapa terjadi seperti ini. Nah, yang keempatnya, ketika kita bisa melakukan amal kebaikan, sadar betul bahwa saya bisa beramal baik ini adalah karena rahmat Allah. Jadi kalau besok ibu bisa khatam Quran sehari 3 juz, terus ada orang yang nanya, Bu, jangan kok ampuh banget, sehari bisa 3 juz. Saya jangankan 3 juz, 1 juz aja udah menggeh-menggeh. Ibu kok bisa? Apa jawabannya ibu? Rahmat Allah. Nggak punya pikiran apa-apa. Ini rahmat Allah, Bu. Kalau saya nggak dapat rahmat Allah juga nggak bisa. Nggak usah bilang, ya bisa lah, apa susahnya. Wong saya itu sudah lancar baca Quran dari kecil. Ya, sehingga 3 juz itu ya mudah bagi saya. Sebenarnya, Bu, kalau saya mau, saya itu bisa 5 juz loh, Bu. Tapi kalau saya baca Qurannya 5 juz kan membuat ibu semakin nggak enak. Wah, ini udah sariawan stadium 4 ini, udah susah disembuhkan. Dan yang terakhir, apapun amal baik ibu, harapannya hanya ingin mendapatkan rahmat. Udah gak berharap macam-macam. Harapan amal saya cuma rahmat. Iya. Maqamun amin ini ada berdiri karena rahmat Allah. Iya. Jadi betul-betul apapun itu rahmat Allah, segala yang baik. Ya, segala yang baik itu semuanya terjadi karena rahmat Allah. Ya, beramal baik pun harapannya cuma satu, rahmat Allah. Ini yang memang kita suka lupa. Karena lupa, makanya sariawan pikirannya gak sembuh-sembuh. Ya, kita sering lupa. Bukti kita sering lupa. Ibu sakit, karena sakit ibu berobat. Ya, berobat itu amal baik bukan? Amal baik. Apa harapan ibu berobat? Bu, padahal tulisannya masih ada loh, Bu. Lantas kenapa ibu kok nyebutnya sembuh? Itu yang bikin sariawan pikiran gak sembuh-sembuh. Karena kita beramal harapannya bukan rahmat Allah. Mulai saat ini apapun amalnya harapannya rahmat Allah. Loh, kalau berobat harapannya sembuh, salah nggak ibu? Kita akan mengatakan nggak salah, betul nggak salah? Nggak salah, tapi masalah. Masalahnya apa? Kan harapannya sembuh, terus berobat takdirnya sembuh. Berarti sesuai dengan harapan. Tapi kalau harapannya cuma sembuh, terus sembuh beneran, berarti di dalam sembuhnya ada rahmat Allah nggak? Ada? Enggak, kan nggak ada harapan dapat rahmat. Padahal kalau sembuh nggak ada rahmat, sembuhnya kira-kira dipakai buat apa? Buat keluyuran. Tapi kalau berharap sembuh dengan berharap rahmat beda. Saya berharap rahmat, terus sembuh, berarti di dalam sembuhnya ada rahmat. Insya Allah sembuhnya untuk kebaikan. Nah, karena itu ini tanda kalau kita betul-betul sudah sehat walafiat dari sariawan pikiran, menerima semua yang ada dan terjadi dalam hidup ini sebagai rahmat Allah. Jadi pikiran kita nggak macam-macam, ibu, karena kita selalu menerima apapun sebagai rahmat. Ibu punya suami ibu itu rahmat Allah, betul?
Enak nggak kalau menerima suami sebagai rahmat? Enak. Tapi orangnya ngeyelan, rahmat. Ngeselin, rahmat. Apalagi namanya Pak Rahmat, wah itu. Loh, suami ngeselin itu rahmat bukan, Ibu? Rahmat. Karena dengan suami ngeselin, ibu baik sama suami, pahalanya dilipat gandakan. Betul? Betul? Berarti rahmat bukan? Rahmat. Ada istri punya suami yang sangat baik. Karena suaminya sangat baik, maka istri ini juga berlaku baik kepada suaminya. Ada nilai nggak kebaikan istri kepada suami yang baik? Ada. Tapi ada istri punya suami yang ngeselin, nyengkelin, nggak mau mengerti. Tapi istri ini tetap berlaku baik kepada suaminya. Ada nilai nggak? Ada. Mana yang nilai kebaikannya lebih tinggi? Yang suaminya baik atau tidak baik? Yang suaminya tidak baik. Berarti istri yang beruntung adalah istri yang punya suami itu kalau tidak sariawan. Tapi ya gimana sariawan? Makanya diobati tadi. Jadi ramuan sariawan, obat sariawan pikiran ini harus dimiliki. Nah, yang kedua, racikan obat sariawan perasaan. Kita harus kumpulin dulu bahannya. Nah, bahan utamanya merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup ini. Dan ini juga iman. La ilaha illallah. Apa artinya, Ibu? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Tuhan itu siapa? Siapa saja yang dianggap segala-galanya. Makanya kalau ada orang menganggap uang segala-galanya, sering dikatakan dia sudah menuhankan uang. Ya, kalau ada orang menganggap jabatan segala-galanya, berarti dia sudah menuhankan jabatan. Kalau ada orang yang mensegala-galakan popularitas, followernya jatuh, pusing, pokoknya follower itu segala-galanya, berarti dia sudah menuhankan. Iman membuat kita punya keyakinan tidak ada yang segala-galanya kecuali Allah. Pertanyaannya, Ibu merasakan hanya Allah yang segala-galanya dalam hidup, itu mudah atau sulit? Sulit. Sulitnya di mana? Itu aneh loh, Bu, kalau Ibu merasa sulit menganggap Allah segala-galanya. Kalau ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan sariawan. Ini obat kok, Bu. Ini obat. Iya, ini obat. Kalau sampai sulit, sekarang kita coba buat analogi, Ibu. Sebagai orang Jogja, Ibu punya keyakinan nggak kalau Sri Sultan adalah satu-satunya gubernur Jogja? Yakin nggak, Ibu? Percaya? Yakin? Kalau ada orang bilang enggak, ada yang lain selain Sultan yang jadi gubernur Jogja, Ibu goyah enggak? Ibu jadi ragu enggak? Kenapa enggak? Karena faktanya gubernur Jogja cuma itu kan fakta. Fakta yang nggak bisa dibantah. Makanya yakin, sangat yakin. Kalau ada orang bilang macam-macam, saya nggak percaya. Saya percayanya Sri Sultan adalah satu-satunya gubernur Jogja. Ibu, sekarang kalau kita bawa ke ranah iman, adakah yang segala-galanya melebihi Allah? Kalau nggak ada, berarti mudah atau sulit merasakan hanya Allah yang segala-galanya? Mudah atau sulit? Faktanya, ada nggak yang melebihi Allah dalam segala-galanya? Loh, kalau nggak ada, berarti ya memang hanya Allah yang segala-galanya. Jadi kalau kemudian kita masih merasa sulit, kira-kira kenapa, Ibu?
Sariawan. Baik, kalau sariawan ini kan baru satu bahan nih Bu. Nah, kita kumpulkan bahan yang lain. Apa bahan yang lain? Bahan yang lain adalah merasakan besar segala urusan yang ada kaitannya dengan Allah dan merasakan kecil segala urusan yang tidak ada kaitannya dengan Allah. Dan ini logis nggak Ibu? Logis. Allah segala-galanya. Kalau Allah segala-galanya, berarti kalau ada urusan yang nggak ada kaitannya dengan Allah, itu urusan besar atau kecil? Kecil. Tapi kalau ada kaitannya dengan Allah, ini urusan besar. Logis. Tapi inilah yang pada akhirnya sering mengganggu perasaan kita. Ibu tahu yang sering mengganggu perasaan, yang membuat ibu gelisah, nggak tenang, yang membuat ibu nggak bisa tidur, ya, bahkan mimpi buruk kalaupun bisa tidur, itu sebenarnya masalahnya apa? Masalahnya kita salah di dalam menentukan ini urusan besar atau urusan kecil. Jadi kalau orang kebalik Ibu, urusan besar dianggap kecil, urusan kecil dianggap besar, pasti dia akan punya masalah dengan perasaan. Perasaannya nggak akan tenang, perasaannya nggak akan damai. Sebagai contoh, ibu dihina orang, ganggu perasaan ibu nggak? Padahal kalau ibu dihina orang, ada nggak urusannya dengan Allah? Apakah ibu berdosa karena dihina? Tidak. Apakah Allah murka karena ibu dihina? Apakah Allah benci karena ibu dihina? Enggak kan? Nah kalau enggak, berarti ada urusannya dengan Allah? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti urusan besar atau kecil? Nah kalau kecil berarti apa-apa atau tidak apa-apa? Apa-apa. Loh Bu, kalau kita dihina nggak apa-apa, perasaan kita terganggu nggak? Loh nggak apa-apa kok. Ibu kehilangan uang. Ibu kehilangan uang 500 perak. Ganggu perasaan nggak? Kenapa nggak? Dan dihina orang itu urusan besar atau kecil? Kecil. Kalau kecil berarti nggak apa-apa. Teori. Kalau teori berarti dihina orang apa-apa atau nggak apa-apa selama ini? Apa-apa. Bu, yang masih merasa dihina itu apa-apa, tolong jawab ya Bu. Kalau betul dihina itu apa-apa, apa-apanya apa? Kan apa-apa itu masih abstrak. Apa-apanya apa? Saya tersakiti. Betul? Wajar kalau kita dihina tersakiti? Tidak. Karena kalau ibu dihina kemudian ibu merasa sakit karena penghinaan itu, kira-kira yang menghina ibu jadi kasihan sama ibu atau puas? Udah tahu dia bakalan puas. Aneh nggak ibu? Aneh. Tapi bayangkan kalau ibu dihina orang, terus ibu bilang nggak apa-apa, dihina lagi nggak apa-apa, dihina lagi nggak apa-apa. Yang tersiksa siapa? Berarti yang benar kalau dihina apa-apa atau nggak apa-apa? Dan itu hanya akan terjadi kalau kita betul-betul merasakan hanya Allah yang segala-galanya. Kalau hanya Allah yang segala-galanya, berarti yang penting siapa? Allah. Orang menghina terserah, yang penting saya nggak ada masalah dengan betul. Insya Allah. Baik Ibu, sekaligus sebagai penutup ini penting. Yang ketiganya, merasa bahagia dengan amal baik semata karena amal baiknya, bukan karena sebab lain. Ini obat yang insya Allah akan bisa membuat kita sehat walafiat dari sariawan peraksaan. Dan ini yang kita juga sering salah di dalam melakukannya. Senang beramal baik karena amal baiknya, bukan karena sebab lainnya. Ini yang kita kurang perhatian. Akan terlihat nanti besok Ramadan.
Kan ada sholat tarawih, amal bukan ibu, amal baik ya. Ibu senang nggak sholat tarawih? Senang. Yang membuat ibu senang sholat tarawih apa? Bu, ada nggak orang yang senang sholat tarawih karena imamnya suaranya merdu? Berarti yang dia senangi apanya? Senang sholat tarawih karena imamnya suaranya merdu. Berarti yang dia senangi suara merdunya kan? Nah, kalau yang dia senangi suara merdunya, berarti orang ini dia sedang tarawih atau sedang mendengarkan suara merdu? Dia sedang mendengarkan suara merdu sambil tarawih. Berarti tarawihnya sambilan. Berarti malaikat yang mencatat amal orang ini, amalnya tarawih atau mendengarkan suara merdu? Kenapa? Karena yang dia sukai suara merdu. Karena amal itu akan ditentukan mana yang disukai, bukan yang sambilannya. Ya kayak ibu-ibu sekarang, ibu-ibu sedang ngaji, betul? Sambil duduk. Betul nggak ibu? Berarti amal ibu sekarang ini ngaji atau duduk? Ngaji. Bukan duduk kan? Padahal duduk itu amal bukan? Amal. Ya. Tapi duduknya kan sambilan. Amal sebenarnya ngaji. Maka malaikat mencatat amal ibu ini amal duduk atau amal mengaji? Bukan amal duduk. Betul. Wah, saya senang sekali sholat tarawih di masjid itu. Kenapa senang? AC-nya sejuk. Ini berarti orang sedang tarawih atau sedang ngadem? Berarti malaikat mencatat amalnya amal. Ada pahalanya nggak? Ya pahala ngadem, nggak tahu ada pahalanya nggak ngadem. Cuma ngadem. Jadi ini bukan perkara sepele loh Bu. Kita beramal senang karena amalnya, bukan karena yang lainnya. Ya, itu yang harus kita catat. Ibu senang berbuat baik ke orang, betul? Itu yang membuat ibu senang, amal baiknya atau orangnya? Bukan orangnya? Bukan. Kalau bukan orangnya, kalau orangnya ngeselin, ibu baik nggak? Berarti tanpa disadari, ibu sebenarnya tidak senang berbuat baik. Senangnya sama orang yang dibaiki. Betul? Ya. Padahal, nah ini penting ya, ini catatan penting bagi ibu. Kenapa kita harus beramal karena senang dengan amal? Karena yang kita inginkan dari amal itu apanya? Apanya? Berkahnya. Yang kita inginkan dari amal baik kita adalah berkahnya amal baik. Pahala itu salah satu berkahnya amal. Tapi berkahnya amal nggak cuma pahala, tapi juga akan muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, muncul kebaikan-kebaikan yang lain. Dan berkah itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang beramal baik semata karena senang dengan amal baik itu. Ini yang kita perlu waspadai. Ibu kan rajin ngaji. Ibu senang ngaji, senang pengajian. Yang membuat ibu senang ngaji itu apa? Ada nggak yang senang ngaji itu karena ustadznya? Bu, ada nggak jamaah pengajian yang nandai ustadznya? Boleh Ustadz A ini enak, Ustadz B membosankan, Ustadz C keterangannya jelimet. Ada nggak jamaah pengajian yang nandai Ustadz seperti ini? Banyak. Boleh nggak Ibu? Boleh? Boleh Bu. Boleh.
Saya membolehkan. Kenapa saya membolehkan? Sebab saya tidak membolehkan juga tetap ibu melakukan. Jadi buat apa nggak boleh? Boleh ibu nandai ustad-ustad seperti itu, boleh. Tapi kalau seandainya di sebuah pengajian ustadznya A yang ibu nggak suka sama ustad itu, datanglah paling awal, duduk paling depan, dengarkan, perhatikan, simak baik-baik dan rasakan senang saya ngaji sama beliau. Yakin ibu akan dapat berkahnya ngaji. Lebih besar daripada berkah yang ibu dapatkan dari ngaji ke ustadz yang ibu sukai. Berarti kalau ustadznya nggak enak didengar, itu bagi ibu masalah atau berkah? Ibu ngomong-ngomong, menurut ibu berkahnya ngaji itu apa? Dapat apa? Dapat ilmu. Kalau berkahnya ngaji dapat ilmu, setelah dapat ilmu, apa yang ibu lakukan? Mengamalkan. Ibu mengamalkan ilmu itu mudah atau sulit? Nah itu tandanya nggak berkah, Bu. Lo mengamalkan ilmu kok sulit? Ibu, menurut ibu mana yang lebih mudah? Mencari ilmu atau menggunakan ilmu? Mencari atau menggunakan ilmu? Menggunakan itu kan berarti ilmunya diamalkan. Lebih gampang mana? Mencari atau menggunakan ilmu? Mencari ilmu lebih gampang, betul? Kalau betul, antara mencari uang dengan menggunakan uang lebih gampang mana? Kok bisa beda? Itu udah tanda-tanda nggak berkah. Ibu, mungkin nggak ada orang ngaji, nggak dapat ilmu, tapi dapat berkahnya. Mungkin. Caranya? Ini betul. Saya suka cerita ini. Jadi ada ibu-ibu aslinya dari tanah Sunda, Bu. Baru 2 hari di Jogja. Karena waktu di tanah Sunda senang ngaji. Pas di Jogja diajak ngaji temennya yang orang Jawa, ya beliau senang. Ngajilah beliau di tempat pengajian. Ternyata dari awal sampai akhir ustaznya pakai bahasa Jawa. Dari awal sampai akhir. Kira-kira ibu Sunda tadi dapat ilmu nggak? Ilmu apa? Antenyaho. Nggak tahu apa-apa. Beliau nggak dapat ilmu. Tapi selama di majelis ilmu itu, beliau menampakkan senangnya. Jadi kelihatan beliau mendengarkan, memperhatikan, menyimak. Walau sebenarnya beliau nggak paham. Kelihatan kalau beliau itu antusias. Sampai selesai. Alhamdulillah pulang. Nah, apa yang terjadi? Sepulangnya dari pengajian, beliau merasa kayak ada yang berubah pada diri saya. Apa itu? Mudah lapang, mudah menerima, mudah sabar. Padahal sebelum ini kok sulit gitu. Sekarang kok mudah ya. Dan itu terjadi setelah beliau mendengarkan pengajian yang ustaznya pakai bahasa Jawa. Nah, karena penasaran pas ketemu dengan temennya yang Jawa tadi, beliau nanya, Bu, 2 hari yang lalu waktu kita ngaji di ustadz yang pakai bahasa Jawa itu beliau nerangkan apa sih? Loh, ibu nggak tahu lah. Ya enggak lah, saya kan orang Sunda, Bu. Oh iya. Oh itu ustadznya menerangkan apa itu sabar. Beliau dapat ilmu sabar? Dapat? Loh, kalau beliau suruh menerangkan apa yang dijelaskan oleh ustadz tadi, beliau bisa menerangkan ulang nggak? Enggak, berarti beliau nggak dapat ilmu, tapi dapat berkahnya enggak? Itu karena beliau ngaji semata-mata karena senang amal mengaji. Ya, karena kalau kita menyukai amal semata-mata karena senang terhadap amal, insya Allah berkah. Terakhir, ngomong-ngomong, ibu-ibu kan sudah menikah semua nih. Menikah itu amal baik bukan? Amal baik, nilainya luar biasa, separuh agama. Betul? Bu, waktu ibu menikah, itu ibu menikah karena senang sama amal menikah atau senang sama yang menikahi?
Ini yang bisa jadi menjadi penyebab kenapa pernikahannya kurang berkah. Ibu dulu waktu baru menikah, mudah dongkol nggak sama suami? Enggak kan? Sekarang sama suami mudah dongkol nggak? Malah suka dongkol. Kenapa? Harusnya tambah umur pernikahan tambah apa? Tambah nggak dongkol. Betul? Waktu awal-awal ibu berani ngomel nggak sama suami? Enggak, sekarang? Jangan-jangan karena nggak berkah. Loh, kenapa Pak Satari baru ngasih tahu sekarang? Kata orang, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya udah, tinggal diistighfari. Ya Allah, iya ya, saya kok melakukan kesalahan. Senang menikah bukan karena amal menikahnya, tapi karena siapa yang menikah. Diistighfari. Mudah-mudahan dengan diistighfari Allah karuniakan keberkahan walau terlambat ya. Harusnya kan keberkahannya dari awal. Kenapa dari awal? Semua orang mendoakan barakallahu laka. Para ustaz juga mendoakan barakallahu laka. Tapi kok berkahnya nggak ada ya, gampang ngomel, gampang jengkel, gampang mangkel gitu. Rasa cintanya juga semakin berkurang. Wah, itu tanda-tanda nggak berkah. Diistighfari, yang mudah-mudahan nanti Allah karuniakan berkah. Terlambat tetap lebih baik daripada tidak sama sekali. Demikian Ibu. Terima kasih sudah memberikan pengetahuan bagi saya. Ini tanda kalau sudah betul-betul selamat Ibu dari sariawan. Jadi merasa bertambah bahagia saat ada hal-hal yang tidak sukai di dalam amal baik yang dilakukan. Itu tanda sudah sehat walafiat. Sariawan kesenangan itu akan sembuh dengan sendirinya dengan 2 obat ini. Insya Allah. Baik, demikian. Sudah cukup Ibu merasa sehat dari sariawan? Insya Allah. Kalau sehat, insya Allah nanti Ramadan merasakan nikmatnya amal-amal kebaikan di bulan suci Ramadan. Ada yang Allah, saya kembalikan ke Ustazah. Gimana Ibu, masih sariawan nggak kita? Ya masih ya, susah nyari obat sariawan yang dimaksud Ustaz Syafari. Dari tadi saya nggak nyatet, saya nggak bisa nyatet karena terlalu meresapi dan ternyata tetesan air mata itu nggak sengaja keluar gitu ya. Ternyata sampai hari ini tuh kita belum betul-betul bersih dari penyakit sariawan. Nah, masih ada waktu. Bunda semuanya, jamaah, kalau ada yang mau bertanya, monggo, saya persilahkan. Ada? Ya, terlalu menancap ini Ustadz. Saya bingung mau bertanya apa gitu ya. Oke, kalau tidak ada satu pertanyaan mungkin dari saya. Ustadz mau tanya, kalau perempuan itu memang pakainya perasaan, dan itu kadang tidak bisa dikalahkan dengan apapun, walaupun ilmu tuh kayaknya udah sekian banyak ilmu, tapi di kondisi tertentu perasaan selalu mendominasi yang membuat gelisah para jamaah muslimah begitu ya, terkait tadi dihina, kemudian tidak diterima begitu ya, sudah berbuat baik ternyata balasannya itu ternyata secara tidak sadar membuat tidak bisa tidur dan kemudian kurang bisa menerima takdir yang seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah kita sebagai muslimah itu butuh untuk kemudian bertabayun kepada orang-orang yang sudah sangat level menghinanya luar biasa, atau cukup kita tenangkan diri kita sabar, kita syukur, kita berdoa sama Allah, dan apa balasan bagi kita yang ikhlas menerima takdir itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja Ustadz pertanyaannya kami. Ya, baik, terima kasih. Perasaan wanita itu dominan perasaannya daripada pikirannya.
sebenarnya setiap kaidah itu tidak bisa digeneralisir, ya. Tidak bisa digeneralisir. Ya. Ibu kenal Ibu Asia? Beliau punya suami. Siapa suaminya beliau? Fir'aun. Fir'aun beneran, Bu. Bukan kayak Fir'aun, tapi memang Fir'aun. Kebayang beliau seorang hamba Allah, iya, seorang yang beriman, punya suami Fir'aun. Itu kalau pakai bahasa rasa, apa yang akan dilakukan oleh Ibu Asia? Stres, ya. Tapi pada akhirnya kita melihat tidak. Ya, beliau tetap mempertahankan rumah tangga. Padahal suaminya jadi kalau ada istri yang kadang suka, Ustaz gini, oh, suami ibu kalau dibanding Fir'aun lebih jahat mana? Ya Ustaz, jangan bandingkan suami saya dengan Fir'aun, belum ada apa-apanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekuat apapun perasaan, tetap dia akan tunduk pada pikiran. Itu sudah menjadi rumus. Sekuat apapun perasaan, kalau sudah dihadapkan dengan pikiran, perasaan itu akan tunduk. Kenapa? Karena perasaan itu muncul dari pikiran. Dari pikiran. Ibu kalau seandainya ibu kaya raya, harta ibu sampai 5 triliun, terus ibu kehilangan uang 5 juta, itu dalam pikiran ibu besar atau kecil? Tapi bagi orang yang punya uang 6 juta, hilang 5 juta, 5 juta itu besar. Maka ketika ibu mengatakan kecil, ibu terganggu nggak perasaannya ketika uang 5 juta hilang? Enggak, karena ibu punya pikiran 5 juta itu kecil. Ya, sehingga tetap saja, walaupun ada anggapan perasaan wanita lebih kuat dari pikiran, nah maka tugas wanita adalah menguatkan pikiran. Menguatkan pikiran itu sederhananya begini. Ini kita coba pakai pikiran dulu, ya. Ibu pengen nggak? Ibu pengen jadi pemaaf atau pendendam? Pemaaf. Ini murni pikiran ibu, ya. Ibu berpikir pengen jadi pemaaf daripada pendendam. Betul? Kalau betul ibu pengen jadi pemaaf, terus datang orang menghina ibu, berarti ibu berpikir orang yang menghina ibu itu siapa? Orang yang membantu ibu untuk bisa mewujudkan harapan ibu menjadi pemaaf. Betul? Betul? Ibu untuk bisa jadi pemaaf, itu ibu butuh siapa? Butuh orang yang memuji atau menghina? Berarti orang yang menghina itu orang yang membantu ibu untuk mewujudkan harapan ibu sebagai pemaaf. Betul? Berarti orang yang menghina ibu itu sebenarnya orang yang baik atau orang yang gak baik sama ibu? Orang yang baik. Kalau orang yang baik, harusnya diapakan orang yang menghina kita? Kita baiki. Logis nggak ibu? Logis. Perasaan kita jadi terganggu nggak? Nah, dia orang yang berjasa dan jasanya besar loh, Bu. Ibu dengan dia menghina ibu, dia jadi orang mulia atau orang hina? Kan dia jadi yang menghina itu orang yang mulia atau orang yang hina? Dia rela memperhinakan dirinya dengan melakukan penghinaan demi membantu kita agar kita bisa mendapatkan kemuliaan bernama memaafkan. Berarti kan beliau sudah mengorbankan dirinya. Maka logikanya ibu, kita apakan orang yang menghina kita?
kita baiki. Iya, jadi nggak usah ditabayuni, cukup dibaiki. Iya, cukup dibaiki. Dan saya punya teman ibu yang teman saya ini punya ibu. Saya banyak belajar dari ibunya teman ini. Jadi ibunya itu seorang PNS ya, zaman dulu kan namanya PNS di satu instansi di daerah Jawa Tengah. Nah, ibunya ini orangnya jujur lurus. Jadi kalau di kantor instansi beliau ada proyek, itu dikawal betul oleh beliau. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada kebocoran. Nah, kalau beliau ngawasi betul, itu oleh teman-temannya nggak disukai. Ya, akibat beliau mereka nggak dapat jatah. Ya, jadi ya kadang sering kena fitnah, dibully. Tapi beliau membalas semuanya itu dengan kebaikan. Salah satunya anaknya itu cerita ke saya, pernah ibu saya itu bikin kue, ya kan memang ibunya itu suka masak, suka bikin kue yang istimewa, dibungkus dengan bungkus yang istimewa. Terus ibu manggil saya, nak tolong antarkan kue ini ke ibu fulana. Padahal kata anaknya, saya tahu ibu fulana itu suka menfitnah ibunya. Maka anaknya kan protes, Bu, ibu fulana kan gak baik sama ibu, kok dikasih bolu enak begini? Apa kata ibunya? Udah, tugas kamu mengantarkan makanan ini. Kelak engkau akan tahu kenapa ibu melakukan ini. Jadi ibunya itu bijak sekali. Jadi gak dijelaskan, udah tugas kamu antarkan, kelak engkau akan tahu kenapa ibu melakukan semuanya ini. Sebab cara terbaik menjelaskan ke orang yang kalau dijelaskan gak paham, cara terbaiknya gak usah dijelaskan. Karena kalau dijelaskan juga gak paham. Maka ibunya, udah tugas kamu antarkan, kelak engkau akan tahu kenapa ibu melakukan semuanya ini. Dan akhirnya anaknya tahu kapan ketika ibunya mau wafat. Jadi sempat-sempatnya ibu ini minta keluarga besar, karena di kampung kan keluarga besar ngumpul ya. Kayak di Mogiri kan keluarga besar dekat ya. Minta kumpul semuanya. Nah ketika sudah kumpul, beliau nasihatin satu persatu keluarga besar itu. Ya dinasehatin. Ya termasuk anak-anaknya, suaminya, kakak adiknya. Setelah itu beliau masih sempat bilang begini, ibu, sekarang saatnya ibu mendoakan kalian. Kalian amini doanya ibu. Bayangkan kalau di umumnya kalau orang mau meninggal yang sibuk berdoa siapa? Yang mau ditinggal kan? Ini yang mau meninggal malah mendoakan yang mau ditinggal, doa panjang. Hingga akhirnya selesai masih sempat mengucapkan la ilaha illallah. Meninggal sambil sedekah. Itu buah apa? Buah dari beliau membalas keburukan orang dengan kebaikan. Iya. Maka ada pesan begini, jagalah orang-orang tidak baik agar dekat denganmu melebihi kita menjaga orang-orang yang baik. Nah salah satu menjaga orang-orang yang gak baik ya dibaiki. Iya. Jadi kalau punya orang-orang yang suka menghina itu masalah atau berkah? Berkah. Begitu Ustaz. Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Tidak ada Ustaz. Mungkin ditutup dengan doa langsung mawon sebelum kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, syukur tiada kira atas nikmat karunia iman yang telah Engkau berikan kepada kami. Di antara bermiliar manusia yang ada saat ini, Engkau pilih kami
termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia iman. Bahkan Engkau telah mengaruniakan karunia iman kepada kami sejak kami lahir. Ya Allah, kami betul-betul mohon, jadikan iman yang Kau karuniakan kepada kami ini membuat kami betul-betul merasakan betapa dalam hidup kami ini tidak ada yang segala-galanya kecuali Engkau. Kecuali Engkau ya Allah, Engkau satu-satunya yang segala-galanya. Ya Allah, jadikan dengan kami merasakan hanya Engkau yang segala-galanya dalam hidup kami, membuat kami hanya memandang besar segala urusan yang ada kaitannya dengan Engkau, dan merasakan betapa kecilnya segala urusan yang memang tidak ada urusannya dengan Engkau ya Allah. Cukup Engkau ya Allah yang segala-galanya bagi kami, yang karenanya cukup Engkau yang menjadi tumpuan harapan kami. Izinkan ya Allah, kami tidak menaruh harapan kepada apapun dan kepada siapapun, kecuali hanya menaruh harapan kepadamu. Engkaulah satu-satunya tempat bagi kami untuk kembali, tempat bagi kami untuk bersandar, tempat bagi kami untuk berserah diri, berpasrah diri. Ya Allah, jadikan iman yang Kau berikan kepada kami membuat kami pun tidak punya rasa takut kepada apapun dan kepada siapapun, kecuali hanya bisa takut terhadap-Mu, takut tidak mendapatkan ridho-Mu, takut tidak memperoleh rahmat-Mu, takut tidak merasakan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, jadikan iman yang Kau berikan kepada kami membuat kami betul-betul merasakan nikmat manisnya amal-amal kebaikan. Lebih-lebih di bulan Ramadan besok ya Allah, izinkan kami merasakan semua amal baik, merasakan nikmatnya puasa, merasakan nikmatnya membaca Al-Quran, sehingga kami bisa berlama-lama ya Allah bersama Al-Quran. Berat rasanya kami untuk menutup Al-Quran. Ya Allah, jadikan iman yang Kau berikan kepada kami membuat kami juga merasakan betapa pahit ketirnya segala keburukan. Ya Allah, jadikan keburukan jadi sesuatu yang berat untuk kami lakukan. Karena bukankah setiap kali kami mau melakukan keburukan, Engkau pasti melihat, Engkau pasti mendengar, Engkau pasti memperhatikan. Maka bagaimana mungkin ya Allah kami bisa melakukan amal keburukan dalam keadaan kami yakin Engkau melihatnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan pula iman yang Kau berikan kepada kami membuat kami tidak silau oleh kemilaunya dunia. Karena dunia hanyalah fata morgana, dunia hanyalah semu sesaat sementara. Ya Allah, jadikan iman membuat kami betul-betul tidak bisa tertipu terpedaya oleh segala kesenangan dan tipu daya dunia. Justru membuat kami ya Allah merasakan nikmatnya kehidupan akhirat. Ya Allah, jadikan iman membuat kami merasa tidak betah hidup di alam dunia yang fana ini. Jadikan iman membuat kami betul-betul merindukan ya Allah, rindu terhadap saat-saat pulang kami nanti, rindu terhadap akhirat. Ya Allah, bukankah tidak ada peristiwa yang lebih indah di hidup kami saat ini, melebihi indahnya saat dimana kami berpulang kembali ke haribaanmu ya Allah, bertemu kembali denganmu ya Allah. Ya Allah, jadikan iman yang Kau berikan kepada kami membuat kami hanya bisa mencintaimu ya Allah, mencintai apapun semata karena Engkau mencintainya. Hunjamkan ya Allah di hati kami ini kebencian kepada dosa dan maksiat. Taburi hati kami dengan rasa takut kepadamu ya Allah, rasa takut yang membuat kami tercegah dari melakukan salah dan dosa. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ini. Izinkan ya Allah di sisa umur ini apapun yang kami lakukan
kami lakukan semata-mata karena-Mu ya Allah, semata-mata untuk-Mu, semata-mata di jalan-Mu, semata-mata bersama-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan di sisa umur ini kami bisa melakukan amal kebaikan yang tidak hanya akan menjadi jalan surga bagi kami, tapi juga akan menjadi jalan surga bagi orang tua kami, jalan surga bagi ayah dan ibu kami. Ya Allah, dengan jalan apa lagi kami bisa membalas kebaikan orang tua kalau tidak dengan menjadikan diri ini jalan surga bagi keduanya. Dan ya Allah, mampukan kami ya Allah bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi jalan surga bagi anak-anak kami. Izinkan kami bisa menjadi orang tua yang menjadi jalan bagi anak-anak kami, menjadi jalan bagi mereka menjadi ahli ilmu, menjadi ahli ibadah, menjadi ahli kebaikan, menjadi ahli Quran ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi orang tua yang menjadi jalan bagi anak-anak kami semuanya menjadi ahli Quran, menjadi ahli Quran, menjadi ahli Quran ya Allah. Allahumma birahmatika ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-ibadah wa min ahli al-ta'ah wa min ahli al-salamah ومن أهل العافية ومن أهل السعادة ومن أهل الاستجابة ومن أهل المنفعة ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل الاستقامة ومن أهل حسن الخاتمة فلا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. Ya Allah, berkahilah keluarga kami, berkahi pula ya Allah tempat ini ya Allah, berkahi tempat ini ya Allah. Jadikan tempat ini tidak hanya menjadi tempat bertemunya kami di dunia ini, izinkan suatu hari nanti ya Allah tempat ini akan menjadi tempat bertemunya kami, bahkan berkumpulnya kami semua di surga nanti ya Allah. Kumpul bersama orang tua kami, kumpul bersama keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, anak-anak didik kami, lebih-lebih dengan semua anak keturunan kami ya Allah. Jangan Kau pisahkan satu pun di antara anak keturunan kami di surga nanti ya Allah. Izinkan Ramadan kami kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kami. Izinkan kami melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan nanti semata-mata karena iman kami kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Hadan ya Allah wa iyyakunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.